Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tata cara ibadah haji. Ibadah haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Langsung saja ke urutan-urutan tata cara ibadah haji. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh atau melakukan ibadah haji dan umroh. Mereka yang melakukan ihram disebut dengan istilah tunggal, muhrim, dan jamak muhrimum. Adapun persiapan sebelum ihram, yang pertama mencukur kumis atau jenggot, ketiak, dan bulu kemaluan. Lalu kedua, mandi dan membersihkan diri. Yang ketiga, memakai wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan. Terakhir yaitu membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan seluruh jamaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana sambil menunggu waktu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, jemaah haji juga melakukan sholat fardu dan jemaah haji juga dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa seperti istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah pergi menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf yaitu merenung atau menghayati pengasingan diri di padang Arafah seakan berada di padang mahsyar. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Dan melakukan sholat zuhur dan asar diringkas pada waktu zuhur atau disebut juga dengan sholat kasar. Sebelum matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Musdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh saat sudah memasuki waktu sholat, serta memperbanyak zikir dan doa. Pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah sholat subuh, jamaah pergi meninggalkan Musdalifah untuk melaksanakan jumroh akobah. Selama perjalanan dianjurkan untuk mengambil kerikil dilakukan saat jumroh akobah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah melakukan jumroh akobah, jamaah dilanjutkan dengan mencukur rambut, bertahalul. Untuk mencukur minimal dengan memotong 3 helai rambut dan maksimal memotong dengan cara menggundul. Bagi laki-laki paling utama adalah mencukur gundul, sedangkan bagi wanita tidak dianjurkan bertahalul. Dilanjutkan lagi menuju Mekah untuk tawaf ifadah, berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim. Dan jika sudah, dilanjutkan dengan minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan begitu pun sebaliknya sebanyak 7 kali. Melakukan sa'i, jamaah kembali lagi ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, jamaah diharapkan untuk memperbanyak zikir dan doa serta melaksanakan sholat wajib, maghrib, isya, dan subuh. Dan tanggal 11 Zulhijjah, setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah kembali melaksanakan jumroh. Jumroh yang harus dilaksanakan yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Setelah melaksanakan semua jumrah, jamaah kembali lagi menuju Mina untuk bermalam di sana. Selama di Mina, jamaah tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu, serta memperbanyak istighfar, zikir, dan membaca Al-Quran. Pada tanggal 12 Zulhijjah, setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah melaksanakan lagi jumrah yang tadi yaitu jumrah ula, jumrah
wusta, dan jumrah akobah. Setelah melakukan jumrah, lalu melanjutkan lagi perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah umroh.